Goreng pak? Minyak goreng semua. Yang seliter Oh, kosong aja kan curah. murah berapa pak? Curah sekilo. Sekilo. Sekilo 21. 21 ya udah sekilo aja. Oke, di video kali ini sebetulnya gua males banget ya bahas soal ginian gitu loh. Tapi apa boleh buat ya harus gua bahas di konten video kali ini ya. Dan di sini di depan gua tepatnya ada minyak goreng, dan kenapa gua munculin minyak goreng di sini dengan merek Sophia, dan di sini gua nggak di endorse ya, mohon maaf banget ya sama Sophia ya, produk dari minyak goreng. Dan di sini adalah gua pengen bahas soal minyak goreng karena baru-baru ini lagi langka banget minyak goreng gitu kan di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia gitu kan, lagi ada polemik masalah minyak goreng gitu kan. Dan tepatnya tadi ya, gua itu habis cross check di daerah Ciamis gitu, di tempat daerah gua gitu. Jadi gua itu punya temen-temen lah gitu kan, tukang jualan tahu bulat gitu, dan gua ngerasain sendiri seharian gitu kan, jadi supir gitu kan, jadi supir bawa mobil tahu bulat, dan nyari minyak gorengnya itu susah banget gitu loh. Jadi harus ke grosir gitu, bahkan nggak semua grosir itu ada minyak goreng gitu loh. Dan kalaupun ada minyak goreng, stoknya itu mahal banget, melonjak gitu kan, dari harga yang biasanya gitu kan. Oke, dan kalaupun ada sih banyak minyak goreng, ada yang minyak curah gitu kan, dan minyak curah itu pun harganya cukup tinggi ya. Jadi seperempat liter pun jadi 6.000, yang awalnya harganya Rp4.000 atau kisaran 3.500 atau 4.000, dan sekarang melonjak di warung itu hampir 6.000 atau 5.500 lah. Oke, segitu ya. Dan di sini gua nggak ada niatan apapun bikin video kali ini, cuman di sini gua terketuk hati ya sebagai masyarakat Indonesia gitu yang memerlukan minyak, utamanya para pedagang di luaran sana gitu, termasuk gua sendiri yang udah ngerasain gimana sih menjadi seorang pedagang ya, dagang tahu bulat gitulah intinya ya, yang bahan baku utamanya itu pakai minyak goreng gitu. Oke. Oke, tapi sebelum lanjut ke pembahasan dan sebelum lanjut gua bacain berita buat kalian semua, gua bakal ke intro dulu. Halo, welcome balik lagi bareng gua, host yang paling super kece dan keren tentunya, ganteng, siapa lagi kalau bukan Santo Dragster. Oke, dari konten video kali ini gue bakalan coba untuk bahas ya tentang minyak goreng yang lagi langka ya, bahkan termasuk di seluruh Indonesia gitu kan. Bahkan di kota-kota besar juga udah terbilang langka gitu kan. Termasuk menyengsarakan rakyat juga gitu kan. Ya utamanya kaum-kaum pedagang ya kan, termasuk gue sendiri yang ngerasain gimana sih menjadi seorang pedagang gitu ya kan, seperti yang udah gua bilang tadi di awal gitu kan. Dagang tahu bulat kan bahan baku utamanya pakai minyak goreng. Kalau misalkan pakai minyak curah, tekstur tahu bulatnya bisa dibilang kurang bagus lah gitu. Jadi makanya para pedagang tahu bulat itu berusaha untuk mencari yang terbaik buat para pelanggannya, yaitu dengan menggunakan minyak yang dari pabrik lah gitu, dari minyak kayak ginian contohnya ya. Sekali lagi gua bukan di endorse sama produk Sophia ya, tapi cuman menyepertikan aja gitu kan, ilustrasi lah bisa dibilang gitu. Dan mungkin buat pemerintah gitu kan, tolong, saya minta tolong banget kepada pemerintah ya, berpihak, fokus lah, maksud gue ya, fokus untuk mengurusi masalah minyak goreng ini, karena memang minyak goreng tersebut sangat diperlukan gitu kan oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya kaum-kaum pedagang termasuk gue sendiri ya, yang merasakan betul gimana sih sulitnya untuk mencari yang kayak ginian gitu loh. Oke, dan tanpa basa-basi kita cross check aja ke beritanya berdasarkan fakta dari media. Oke guys semuanya, dan di sini ada satu cuplikan ya
Tepatnya di depan rumah gua masih terparkir ya mobil tahu bulat gitu yang tadi buat pembuktian di lapangan bahwa minyak goreng itu langka, dan di sini gua berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan gitu, bahwa minyak goreng tersebut memang benar-benar langka gitu kan. Soalnya kerasa banget gitu, gua pas jualan tahu bulat itu di lapangan, buset, nyari minyak goreng itu susah banget, mulai dari warung hingga grosir-grosir pun minyak gorengnya langka gitu. Dan di sini ada mobil tahu bulat yang bekas tadi gua masih jualan gitu, seharian penuh gua nyupir gitu kan, dan ditemani konektur itu sahabat gua ya, tapi gua di sini nggak sebutin namanya ya. Oke, dan ini mobil tahu bulatnya ya, supaya kalian itu percaya gitu kan dengan apa yang gue bicarakan di konten video kali ini gitu. Jadi gue itu berdasarkan kenyataan gitu kan, bahwa minyak goreng itu bener-bener langka gitu, kalaupun ada ya harganya cukup mahal juga gitu loh. Jadi gue itu nggak ada maksud apapun sih di konten video kali ini, cuma memberi apa ya, memberi tahu aja gitu kan, ya supaya pemerintah itu lebih memperhatikan rakyat-rakyat seperti ya kami-kami inilah, termasuk gua gitu. Oke cuy, dan di sini gua udah ke beritanya tentang 3 penyebab minyak goreng langka dan mahal gitu. Oke, langsung aja ya. Gua bacain buat kalian. Minyak goreng semakin langka dan mahal di pasaran sejak awal tahun 2022. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pun mengeluarkan aturan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng sawit gitu kan. Aturan yang tertera dalam Pemendag nomor 6 tahun 2022 menetapkan harga minyak goreng tersebut ya, minyak goreng curah itu 11.500 per liter, minyak goreng kemasan Rp13.000, Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Oke. Akan tetapi, meski pemerintah telah mengeluarkan aturan tersebut, masyarakat tetap kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasaran. Nah, ini dia. Jadi yang gua omongin itu emang bener kenyataan gitu. Jadi ada di beritanya gitu. Oke. Bahkan ada salah satu warung ya yang nyebutin gini ke gua gitu kan, maaf mas, stok minyak kami habis gitu kan, bahkan kami belanja pun kayak dibatas gitu, seolah-olah dibatas, kadang dapatnya 4 kilo gitu kan, atau maksud gua 4 liter gitu, kadang ada yang 5 liter gitu kan gila menurut gua. Indonesia men gitu kan, negeri yang kaya raya gitu kan, banyak pohon-pohon sawit gitu kan, di Kalimantan banyak, di Jawa juga banyak gitu. Ini bikin susah kami semua gitu kan, utamanya ya kaum-kaum pedagang gitu kan. Gua wajar kan berbicara seperti ini, jangan disalahkan kalau gua ngomong seperti ini gitu kan. Kalian semua kan tentu paham lah apa yang gua omongin gitu kan. Jadi gua ini bikin video kali ini membawa suara hati rakyat gitu kan. Oke, kita lanjut ke pembicaraan ya, alias kembali ke laptop. Menurut temuan Ombudsman RI gitu kan, ada 3 faktor yang menyebabkan minyak goreng itu langka dan mahal di pasaran, sebagaimana yang diberitakan oleh media gitu kan. Oke, anggota ORI YK Hendra Patika mengatakan temuan tersebut didapatkan berdasarkan laporan situasi masyarakat di 34 provinsi di Indonesia ya, berarti termasuk laporan-laporan kita semua gitu kan, laporan-laporan termasuk gua yang laporin di YouTube kali ini gitu. Oke. Pertama adalah penimbunan. Harapannya Satgas Pangan bereaksi cepat. Ketegasan juga diperlukan. Ketika Satgas Pangan tegas, upaya penimbunan bisa diminimalisasi, kata YK. Oke. YK melanjutkan, penyebab minyak goreng langka dan mahal yang kedua adalah adanya oknum yang sengaja membuat minyak goreng itu langka di pasaran. Pasti ada. Kalau kita dobrak sama-sama pasti dapat. Jadi memang dibuat langka karena ada oknum di pasar modern menawarkan kepada penjual di pasar tradisional untuk membeli minyak goreng, ungkapnya. Oke. YK menjelaskan upaya pengalihan penjualan minyak goreng dari retail modern ke pasar tradisional membuat konsumen itu sulit mendapatkan minyak goreng di retail modern gitu kan. Bukan cuma modern aja sih, di warung juga udah langka gitu kan. Masa goreng tahu bulat gitu kan pakai
air minum gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Oke, menurut YK, pengalihan penjualan itu dilakukan agar minyak goreng bisa dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Oke cuy, dan itu tadi merupakan ulasan dan pembahasan tentang minyak goreng yang langka juga mahal gitu kan di pasaran gitu, termasuk di warung-warung gitu kan, udah langka banget gitu kan. Kadang-kadang itu warung belanjanya dapatnya cuma 5 liter doang gitu kan. Biasanya kalau warung belanja itu buat dijual lagi di masyarakat kan banyak gitu kan. Kadang 30 liter sekali belanja gitu kan, kadang-kadang lebih gitu. Tapi ini dapatnya terbatas gitu kan, 5 liter gitu kan. Gila menurut gua negara kita kali ini gitu kan, edan sableng gitu kan. Oke, dan gimana caranya supaya pemerintah itu bisa memperbaiki masalah ini sesegera mungkin lah intinya ya, karena memang masyarakat itu sangat memerlukan minyak goreng. Dan satu hal yang pengen gua bahas adalah tentang oknum. Jadi menurut gua adalah di Indonesia itu banyak oknum-oknum gitu kan, dan termasuk ya masalah minyak goreng ini pasti ada oknumnya gitu kan, yang sengaja menimbun barang. Dan buat kalian yang mungkin ada salah satu oknum yang nonton video kali ini, yang menonton video gua gitu, kalian yang oknum nih, tolonglah jangan main kotor gitu kan. Oke, kalaupun Anda main kotor, itu duit walaupun miliaran gak bakalan manfaat bos. Dan mohon maaf banget ya, di konten video kali ini gua ngomongnya agak sedikit kasar dan jeplak-jeplak karena memang sesuai dengan kenyataan. Gua kalau lagi kesel emang gini gitu ya, gua mah terbuka aja jujur sama kalian semua ya. Kalau gua udah emosi, kalau gua udah kesel gitu ya udah jeplak-jeplak aja gitu, mau enak gak enak, yang penting kan gue udah keluar kata-kata gue gitu kan, daripada gue pendam sendiri gitu kan. Oke, dan mungkin buat kalian semua next episode ya gue bakalan kasih pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi, yang lebih terbaik lagi gitu kan. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang baru nontonin channel gue, dan aktifin loncengnya buat kalian ya, karena dengan mengaktifkan lonceng tersebut kalian bisa mendapatkan notifikasi langsung atas uploadan video dari gua gitu kan. Oke, mohon maaf sebelumnya karena gua berbicaranya sedikit kasar gitu dan mungkin sedikit ngelantur karena gua kesel banget gitu kan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, bye bye.